Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang semantic distance ya. Semantic distance itu adalah jarak relevansi antara entity dan juga atribut. Dari entity atribut itu jaraknya Pak, jauh atau dekat itu kan. Itu namanya adalah semantic distance yang itu bisa menentukan relevansi dari sebuah informasi. Nah, untuk informasi ini atau materi hal ini itu adalah bagian dari materi semantik SEO yang saya bagikan ya. Anda bisa cek resource-nya di deskripsi ya, insya Allah ya. Kalau misalkan sudah ada. Nah, kita akan bahas ya. Apa sih yang dinamakan semantic distance? Semantic distance itu adalah jarak relevansi antara entity dan atribut ya. Misalkan seberapa kuat hubungan antara sebuah entity dan atribut. Misalkan ya, biasanya atribut yang sering muncul bersamaan itu memiliki uh, apa namanya semantic distance-nya dekat ya. Jadi misalkan seperti Jokowi. Jokowi itu atribut yang paling utama adalah presiden. Ya. Kenapa? Karena Jokowi dan presiden, dua entity dan atribut tadi itu sering sekali muncul bersamaan, ya. Tapi kalau misalkan Jokowi dan juga usaha kayu itu agak jauh ya, karena Jokowi dan usaha kayu itu agak jarang ya digunakan di internet ya. Jadi untuk atribut utama atau atribut yang paling dekat itu Jokowi dan juga presiden itu dekat. Nah, itu adalah jarak relevansi ya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, semantic distance itu bisa menentukan seberapa relevan sebuah informasi ya. Jadi kalau misalkan dari sebuah informasi, misalkan sebuah paragraf, itu entity sama atributnya itu dekat, apa namanya, relevansinya dekat, itu maka relevansi informasi di dalam artikel itu bisa lebih akurat ya. Tapi kalau misalkan atribut yang digunakan itu nggak terlalu relevan, maka itu bisa mengurangi relevansi dari artikel tersebut ya, relevansi informasi dari sebuah artikel. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh paragraf atau kalimat paragraf ya, yang relevansinya dekat ya. Misalkan ini, Redmi Note 9 memiliki layar IPS. Ya, layar IPS ya, ingat ya. Redmi Note 9 memiliki layar IPS yang memiliki resolusi ini ya, pixel misalkan. Dengan tingkat kecerahan layar adalah 1200 nit misalkan. Ini cuma contoh ya, saya nggak tahu apakah benar atau tidak, cuma seperti ini ya, resolusinya sekian. Kemudian ada apa namanya, ada Redmi Note 9 layar IPS ya, IPS, ada resolusi ya kan, ada tingkat kecerahan dan ada nit ya ini. Jadi ini fokus pada Redmi Note 9 dengan atribut IPS ya. Ini juga relevan ya, karena di sini semuanya relevan semua atributnya. Redmi Note, IPS, resolusi, pixel, kecerahan layar, ada nit juga. Nah, ini dekat ya. Jadi informasi di sini itu lumayan apa namanya, lumayan dekat semantic distance-nya. Dan ini kalau misalkan seperti ini, relevansinya bagus, to the point dan akurat, itu bisa berpotensi uh, apa namanya, feature snippet atau people also ask. Sedangkan untuk semantic distance yang agak jauh, yang jauh seperti ini contohnya ya. Redmi Note 9 memiliki layar IPS dengan coating Gorilla Glass. Ya, ini mungkin masih apa namanya relevan ya. Layar ini lumayan kuat, bahkan misalnya ini ya, bahkan kucing saya pun tidak bisa menggoresnya ketika mencakar dan menggunakan cakar dan giginya. Nah, di sini Redmi Note misalkan ya, Redmi Note 9 itu punya IPS, punya Gorilla Glass itu masih relevan ya. Tapi di sini ada kata kucing ya kan, kemudian menggunakan cakar dan gigi itu nggak relevan ya. Jadi meskipun informasi ini benar dan mungkin membantu user, tapi ini apa namanya jenenge, ini nggak relevan ya, memiliki semantic distance yang terlalu jauh dan ini kurang relevan ya, bisa mengurangi relevansi dari sebuah informasi di sini. Dan ini nggak mungkin bisa masuk ke itu ya, ke feature snippet ya, kemungkinan besar nggak bisa masuk ke feature snippet. Karena apa? Karena ada atribut-atribut yang sangat jauh ya, antara Redmi Note dan juga kucing itu agak jauh sekali ya. Bahkan ini Redmi Note dan layar IPS ya, IPS ya, fokusnya adalah Redmi Note dan layar IPS. Atribut utamanya adalah layarnya. Ini sama kucing itu agak jauh ya. Jadi ini kalau misalkan bikin artikel jangan seperti ini ya. Jadi harus benar-benar untuk atributnya itu adalah atribut yang semantic distance-nya itu dekat. Nah, ini adalah deskripsinya ya. Kemudian yang menentukan semantic distance atau jarak dekat atau jauhnya sebuah entity dan atribut itu apa? Yang pertama adalah knowledge base Google ya. Jadi kita bahas tentang Google ya. Jadi Google itu punya knowledge base atau punya informasi sendiri yang dia punya sendiri tanpa
menggunakan konten di internet ya, punya knowledge base sendiri, yaitu yang dia beli tentunya ya. Saya lupa dari mana ya. Nah, itu ada atribut dan atribut dengan semantic distance yang tetap ya. Misalkan seperti apa namanya? Singa ada habitat ya kan. Singa habitat itu apa namanya? Untuk saat ini tetap ya. Mulai dari tahun 2000 sampai 2024 itu atributnya tetap ya. Misalkan seperti nama Latin ya kan, nama Latin, kemudian ada lagi namanya habitat dan lain-lain ya. Misalkan bulan ya kan, bulan itu punya entity namanya jarak dari bumi ke bulan, itu apa namanya, tetap ya untuk atribut-atributnya. Nah, dan juga untuk itu yang untuk informasi-informasi umum yang tetap ya, itu dia bisa menggunakan yang namanya knowledge base ya. Kemudian untuk yang nggak tetap itu menggunakan contextual domain. Contextual domain itu kriteria dari website authority yang dijadikan sumber data ya. Website tersebut harus memuaskan user. Nah, contoh ya, kalau misalkan kata Jokowi untuk saat ini itu presiden, ya kan? Presiden Jokowi gitu kan? Karena apa? Karena untuk saat ini semua website authority itu di apa namanya, di artikelnya Jokowi itu dekat dengan presiden ya. Tapi ketika tahun 2000 berapa itu mungkin sudah akan berbeda lagi ya, mungkin jadi menteri misalkan, Jokowi menteri misalkan. Untuk apa namanya jenenge jadi semantik apa namanya atribut dari sebuah entity itu bisa semantic distance-nya itu bisa berubah-ubah ya. Kalau misalkan suatu saat misalkan Pak Jokowi punya apa namanya punya Tesla misalkan ya kan, ya bisa tahu ya kan, Pak Jokowi membeli Tesla gitu kan. Nah Jokowi itu ketika artikel di website authority-nya itu Jokowi itu sering sekali ada dengan Tesla ya, lebih sering Jokowi Tesla daripada Jokowi dan presiden, maka otomatis semantic distance antara Jokowi dan Tesla itu dekat, sedangkan Jokowi dengan presiden itu agak jauh. Jadi menggunakan atribut-atribut ini itu bisa meningkatkan relevansi ya. Dan juga mungkin saat ini itu misalkan ya artikel Anda itu saat ini relevansinya bagus. Bisa jadi ketika core update itu berubah relevansinya, artikel Anda yang nggak Anda apa-apain, mendadak relevansinya turun dan rankingnya bisa turun. Seperti itu ya. Itulah kenapa kadang ketika core update websitenya itu benar-benar bagus, mendadak artikelnya turun aja gitu kan, atau satu artikel atau dua artikel itu turun. Ya karena semantic distance-nya itu bisa berubah ya, seperti itu. Jadi penentu semantic distance yang selanjutnya adalah jumlah triples dan itu yang ada di internet ya. Jadi inilah informasi di internet ya. Jokowi itu sering disebut dengan apa? Jokowi presiden ya kan. Kemudian ada lagi namanya misalkan Prabowo menteri gitu kan, menteri pertahanan gitu kan. Ya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan tahun depan ya Prabowo presiden gitu kan. Bukan menteri lagi ya kan. Seperti itu. Jadi itu adalah semantic distance ya. Jadi ada semantic distance yang tetap dan juga ada semantic distance yang kadang berubah-ubah berdasarkan web authority ya. Insya Allah seperti itu ya. Itu sepengetahuan saya seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana mengatasi ya biar untuk solusi untuk SEO biar apapun yang terjadi misalkan Google merubah semantic distance-nya itu kita tetap relevan, itu gimana caranya? Caranya adalah Anda itu harus kita harus fokus pada query yang kita miliki ya, yang kita buat. Jadi query atau pertanyaan yang ingin kita jawab itu apa saja, kita fokus ke situ. Ya. Kita generate atau bikin bikin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik yang sedang dibahas itu kan, yang relevan gitu kan. Dan juga jangan memasukkan atribut yang sekiranya agak jauh ya untuk semantic distance-nya gitu ya. Kayak tadi ini nggak kurang relevan ya ini ya. Jangan seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mencari atribut. Kalau misalkan Anda sudah mencari dan mentok, Anda bisa menggunakan hasil yang ada di SERP ya. Jadi Anda bisa cek di Google, Anda cek yang dibahas oleh orang-orang itu apa gitu kan. Anda cek, oh ini bahas tentang ininya ya. Itu atribut-atributnya Anda bisa ambil, Anda bisa gunakan ya. Dan juga tapi Anda jangan cuma itu aja ya, karena kalau cuma pakai yang sudah ada di Google itu sama saja kayak Anda bikin artikel berulang ya, yang nggak menambah informasi apapun di website Anda ya. Jadi Anda harus membuat informasi yang lebih rich lagi ya, yang lebih kaya informasi lagi. Jadi itu ya. Jadi semantic distance itu penting untuk relevansi artikel ya. Jadi Anda harus memastikan bahwa entity dan atribut yang digunakan itu relevan dengan semantic distance yang dekat. Yaudah mungkin itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar.
Untuk resource insya Allah silakan bisa dicek di deskripsi kalau sudah ada ya, kalau belum ada ya sudah ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.